Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan membahas materi mengenai gerbang logika dengan ladder diagram PLC. Dengan dosen pengampu mata kuliah praktikum otomasi industri yaitu Ibu Edi Maulida, sarjana teknik magister. Baik, perkenalkan nama anggota kelompok 2. Yang pertama itu nama saya Rifkius Habibi dengan NIM 062430329598. Saya Putri Diasari dengan NIM 0624302295. Dan saya Hafiz Dangmawan dengan NIM 0624305058. Baik, sebelumnya ada anggota kami yaitu Reski Fadillah. Dia berhalangan hadir karena sakit. Baik, kami dari kelas 4A jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Elektronika. Di sini kami akan membahas materi mengenai PLC. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu PLC. PLC adalah Program Enable Logic Controller. Merupakan perangkat berbasis komputer yang digunakan untuk mengendalikan proses atau mesin industri dengan cara menerima sinyal input, memprosesnya lalu menghasilkan output untuk menjalankan fungsi kendali. Selanjutnya ada ladder diagram. Ladder diagram adalah bahasa pemrograman yang dipakai untuk menggambarkan secara grafis diagram rangkaian elektronika dan perangkat keras komputer berdasarkan logika berbasis relay. Yang kedua ada function block diagram. Adalah salah satu bahasa pemrograman grafis yang menggambarkan alur sinyal dan data menggunakan blok-blok fungsi. Selanjutnya nomor 3, instruction list. Adalah bahasa pemrograman PLC tingkat rendah berbasis teks. Selanjutnya yang terakhir ada nomor 4, instruction text. Adalah bahasa pemrograman berbasis teks tingkat tinggi untuk PLC. Selanjutnya ada arsitektur PLC. Arsitektur Programmable Logic Controller atau PLC adalah struktur atau komponen penyusunan PLC yang bekerja bersama untuk mengontrol suatu sistem otomatis. Selanjutnya ada cara kerja PLC. Yang pertama, PLC akan membaca input. Yang kedua, kemudian CPU memproses programnya. Yang ketiga, mengaktifkan input. Dan yang terakhir, dan lalu kerja secara berulang-ulang. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai susunan arsitektur PLC. Yang mana yang pertama ada power supply, kedua ada CPU plus memory, yang ketiga ada communication module, dan keempat, 5, 6, 7 ini merupakan input-output dari modul PLC. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu arsitektur PLC. Yang pertama itu ada power supply, yang dimana berfungsi sebagai menyuplai listrik ke seluruh sistem PLC. Dan yang kedua itu ada CPU plus memory. Yang CPU itu merupakan Central Processing Unit sebagai otaknya PLC, dan memori ini sebagai penyimpan memori dari PLC. Dan yang ketiga itu ada communication module, yang dimana communication module ini sebagai modul komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan PLC dengan perangkat lain seperti komputer, HMI atau PLC lainnya. Yang 4, 5, 6, 7 ini merupakan input dan output modul PLC, yang dimana input sebagai penerima sinyal dari luar dan output itu mengirimkan sinyal ke perangkat. Contohnya itu seperti motor, lampu, relay, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya itu ada model PLC Twido, yang dimana itu pertama ada model compact. Model compact ini ada yang terdiri dari 10 input output, 16 input output, 24 input output, dan 40 input output. Yang kedua itu ada model modular, yang dimana ada yang seri 20 input output dan 40 input output. Ini merupakan gambar dari model PLC Twido, yang dimana ini tipe compact dan ini tipe modular. Next. Baik, ini rangkaian gerbang logika
pada ladder diagram. Di sini kami menggunakan software Video Suite dan menggunakan model PLC tipe compact seri input-output TWDL CAE 40 DRF, yang dimana seri ini memiliki 20 input digital. Nah, yang pertama ini ada gerbang N. Ini merupakan contoh rangkaian gerbang logika pada ladder diagram gerbang N, yang dimana kami menggunakan dua input. Ada input A, input B dengan alamatnya itu %I 0.0 dan %I 0.1. Dan selanjutnya output dengan alamat %Q 0.0. Dan selanjutnya ada gerbang OR dan gerbang NAND. Next. Oke, yang keempat ini ada gerbang NOR. Di sini kami menggunakan normally closed, yang dimana sebelum tadi ada normally open, ini normally open, ini normally closed. Dan sama menggunakan dua input juga, ada input A, input B dengan alamat yang sama. Ini merupakan rangkaian gerbang logika gerbang XOR pada ladder diagram. Dan ini juga yang terakhir ada gerbang XNOR. Jadi inilah contoh rangkaian gerbang logika pada ladder diagram. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan gerbang logika menggunakan PLC. Pertama-tama di sini kami akan menjelaskan model yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan power supply, modul komunikasi, dan juga PLC. Baiklah, di sini kami menggunakan dua input dan 6 output. Di sini saya akan menjelaskan dua input dan 6 outputnya. Input utama menggunakan alamat di 0.0. Input kedua kami menggunakan alamat di 0.1. Kemudian 6 outputnya, yang pertama gerbang N, kami menggunakan alamat Q0.0. Gerbang O, kami menggunakan alamat Q0.1. Gerbang NAND, kami menggunakan alamat Q0.2. Dan kemudian gerbang NOR, kami menggunakan alamat Q0.3. Gerbang NOR, kami menggunakan alamat Q0.4. Dan gerbang XNOR, kami menggunakan alamat Q0.5. Di sini saya akan mempraktekkan gerbang tersebut sesuai dengan tabel kebenaran. Pertama itu ketika inputnya itu berada di posisi 00, maka yang gerbang N akan mati, gerbang OR akan mati, gerbang NAND akan hidup, gerbang NOR akan hidup, gerbang XOR akan mati, dan XNOR akan hidup. Ketika gerbang input A 1, maka gerbang N akan mati, gerbang OR hidup, gerbang NAND hidup, gerbang NOR mati, gerbang XOR hidup, dan gerbang XNOR mati. Jika input B1, maka gerbang N mati, gerbang OR hidup, gerbang NAND hidup, gerbang NOR mati, gerbang XOR hidup, dan gerbang XNOR mati. Dan ketika posisi inputnya itu berada di 11, maka yang hidup itu gerbang N, gerbang OR, dan gerbang XNOR. Mungkin itu saja penjelasan dari kami tentang gerbang logika menggunakan PLC. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.